Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan waktu Natal lalu, bahwa tema Natal kita tahun ini adalah be prepared. Kita harus bersiap. Kita harus dipersiapkan. Kita harus bersiap. Kita harus bersiap. Ya, karena kita harus bersiap, makanya perlu memaknai apa yang akan kita hadapi ke depan dengan mempersiapkan diri kita. Dengan mempersiapkan diri kita menyangkut, bukan lagi memperingati kedatangan Yesus yang pertama, tapi menyangkut persiapan menjelang kedatangannya yang kedua. Seperti yang Om Mike sampaikan tanggal 23, bahwa sikap kita terhadap Natal itu harusnya adalah bahwa kita melihat bahwa jarak waktu antara hari ini, Natal yang kita rayakan ini, dengan kedatangannya yang kedua kali itu semakin singkat. Gitu. Dengan melihat hal tersebut, maka kita perlu bersiap. Kita perlu bersiap. Gitu. Nah, saya sudah menyampaikan persiapan itu di dalam engkel tuntunan Tuhan. Di dalam engkel tuntunan Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan persiapan dalam engkel yang lain lagi. Nah, paling tidak menyadari posisi kita, menyadari posisi yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Dan oleh posisi yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita dalam rangka persiapan itu, apa yang harus kita eksekusi ke depan. Nah, mari lihat posisi kita dulu di dalam rangka mempersiapkan diri kita. Be prepared. Jadi saudara harus lakukan ini, bersiap. Semua katakan sama-sama, bersiap. Bersiap. Harus siap, harus bersiap. Oke. Hal pertama yang menjadi ketetapan ilahi yang harus kita sadari dalam rangka persiapan kita adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dikaruniai. Dikaruniai. Sama-sama sebut di rumah saudara, sebut buat diri saudara sendiri. Saya orang yang dikaruniai. 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 Waktu malaikat datang kepada Maria, waktu malaikat datang kepada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 28, malaikat Gabriel itu berkata begini, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat langsung menyebut Maria sebagai orang yang dikaruniai. Apa artinya dikaruniai? Dikaruniai itu berarti saudara dikhususkan. Saudara dikhususkan oleh Tuhan. Berarti saudara, kepada saudara itu ada tindakan-tindakan yang khusus dari kerajaan sorga. Dilepaskan bagi saudara. Dengan kata lain saya mau bilang saudara diperlakukan dengan khusus. Saya sebenarnya sudah sampaikan ini kalau tidak salah tahun lalu. Natal tahun lalu. Tapi saya ingin sampaikan lagi ulang bahwa ada banyak dari kita yang menjalani kehidupan kekristenan kita tanpa menyadari kebenaran ini. Bahwa kepada saya dan saudara itu Tuhan memperlakukan kita dengan khusus. Kenapa diperlakukan dengan khusus? Karena kita dipersiapkan untuk maksud, untuk tujuan yang khusus. Tahu saudara, kata khusus berarti spesial. Berarti spesial, saudara. Anda dipersiapkan untuk sesuatu yang spesial, yang khusus. Yang tidak berlaku umum. Apa yang Tuhan mau lakukan pada saudara itu tidak berlaku umum. Tapi berlaku secara khusus. Luar biasa ya.
Coba maknai dulu itu. Berlaku secara khusus. Nah, kalau berlaku secara khusus, Anda ditreatment juga secara khusus. Makanya perlakuan Tuhan terhadap saudara itu khusus. Banyak dari anak muda mengeluh gitu. Kenapa kita terlalu kayak dede harus sungguh-sungguh sama Tuhan apa? Saya punya teman-teman yang penting mereka masuk gereja, mereka tidak dituntut macam-macam. Enggak, saudara. Kalian diperlakukan khusus. Kalian diperlakukan khusus. Makanya berkatnya kalian itu berkat yang khusus. Saya mau saudara pahamin, kasih mendarat di otaknya kalian begitu. Kasih mendarat di hatinya kalian. Kalian diperlakukan khusus untuk maksud yang khusus. Coba didaratkan itu. Kalau kita sudah mengerti ini, maka kita tidak akan mengeluh. Orang Israel itu mengeluh karena mereka tidak pernah sadar, tidak pernah paham kalau mereka itu adalah orang yang dikaruniai. Sekelompok orang yang dikaruniai, diperlakukan secara khusus oleh Tuhan. Walaupun telah diperlakukan khusus oleh Tuhan, mereka cenderung tidak percaya dengan perlakuan-perlakuan khusus yang dilepaskan Tuhan. Tiang api, tiang awan. Mereka tidak bisa percaya. Mereka menikmatinya saja. Tapi mereka tidak pernah percaya. Karena apa? Kenapa saya sebut mereka tidak pernah percaya? Karena mereka selalu mengeluh. Mengeluh adalah tanda bahwa saudara tidak menyadari tempat Anda sebagai orang yang dikaruniai itu. Saya ulang lagi. Mengeluh adalah tanda bahwa Anda sedang tidak menyadari bahwa Anda itu adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Anda bisa saja membuang kesempatan untuk menikmati yang lebih dari perlakuan-perlakuan khusus Tuhan hanya karena Anda mengeluh. Jangan mengeluh, saudara. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Karena Anda orang yang dikaruniai. Anda orang yang dikaruniai. Coba daratkan itu dalam pikiran saudara. Bahwa saudara itu dikaruniai. Berarti pada saudara ada tindakan-tindakan yang khusus. Adam ditempatkan di taman. Apa tindakan-tindakan khusus? Coba lihat. Coba lihat sejarah bagaimana Tuhan memperlakukan khusus orang yang khusus. Orang yang spesial. Wow. Lihat bagaimana Adam ditempatkan. Mari lihat kejadiannya Adam. Adam ditempatkan apa? Diperlakukan secara khusus. Yang pertama Adam ditaruh di taman. Apa itu taman? Taman itu bicara tentang sesuatu yang telah tertata rapi. Artinya bagi orang yang khusus, Tuhan telah menata environment-nya. Tuhan telah menata dengan sedemikian harmonis, rapi. Tuhan sudah tata. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, walaupun keadaan kita sedang tidak baik, cenderung kacau, cenderung banyak tidak pastinya, tapi saya mau kita semua sadar kembali dulu. Sebagai orang yang khusus, kita itu ditempatkan di taman. Taman itu bicara apa, saudara? Bicara penataan. Ada harmonisasi yang telah ditetapkan Tuhan di dalamnya. Terlepas dari kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, tetapi di dalam alam iman kita, di taman iman kita, itu Tuhan sudah menata rapi. Ketetapan-ketetapan ilahi sudah dia tata rapi dengan harmoni. Di dalam taman kehidupan, di dalam taman iman saya dan saudara pada Kristus. Tentunya di dalam taman iman itu ada tantangan.
Sebagaimana di Taman Eden ada pohon buah pengetahuan baik dan yang jahat. Tapi dia cuma ada saja di situ. Dia sebenarnya tidak mengganggu kita. Dia cuma ada saja di situ. Saya dan saudara. Kenapa ada saya dan saudara lebih fokus kepada satu itu? Kayak ini COVID. COVID ini satu itu. Kita fokus semua ke situ. Tapi kita tidak fokus kepada sedemikian banyak penataan-penataan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, untuk berjalan dalam persiapan Tuhan, kita harus berjalan dalam paradigma ini. Di taman iman kita, Tuhan sudah menata. Kita ditaruh pada tempat di mana Tuhan sudah menata keseluruhannya. Tuhan sudah menata. Tantangan itu cuma mempercepat kita sebenarnya untuk sampai kepada hal-hal yang telah ditata oleh Tuhan. Kesulitan-kesulitan kita sebenarnya cuma untuk membuat kita berjalan lebih cepat kepada tempat-tempat yang sudah ditetapkan Tuhan. Ingat, arti kata masalah itu apa? Masalah berasal dari kata problem atau problema, yang artinya didorong ke depan. Ya kan? Sepanjang masalah itu bukan ditimbulkan karena dosa saudara, karena apa yang saudara cari-cari, maka itu akan mendorong saudara ke depan. Ingat, sebagai orang yang khusus, Anda diperlakukan khusus. Ditaruh di mana saudara? Di taman. Ditaruh di taman. Lalu kemudian apa di taman? Di taman kita disuruh apa? Coba buka Kejadian pasal 1, pasal 2 itu. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dan memelihara ini berarti apa? Mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang maintain. Mereka yang mengusahakan. Semua itu ada dalam pengaturan mereka. Mereka diberi tanggung jawab untuk mengatur. Nah, saudara harus ingat ini. Bahwa untuk berjalan dalam persiapan ini, saudara harus ingat bahwa saudara itu telah dipercayakan oleh Tuhan untuk memanage, untuk mengusahakan, untuk memelihara. Apa yang saudara pelihara? Semua yang telah ditetapkan Tuhan itu. Saudara harus berjalan dalam memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara harus ikut sebenarnya waktu Om Mike nanti mengajar tentang talenta itu. Bagaimana perumpamaan tentang talenta. Wah, kalau saudara dengar itu, saudara akan lebih terbuka tentang isu ini. Bahwa sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan, Tuhan itu memberikan kita tanggung jawab itu besar sekali. Sangat besar. Sangat besar. Bukan sekedar tanggung jawab yang kecil, ecek-ecek, enggak. Tanggung jawab yang besar. Saya setuju sekali waktu Om Mike bilang bahwa kita kan selalu suka bilang begini. Ya, satu talenta itu berarti siapa tahu kita cuma bersih-bersih gereja kan. Kita cuma jadi pendoa atau tidak. Tidak ada tanggung jawab yang kecil. Semua kita dikasih tanggung jawab yang besar. Semua kita dikasih tanggung jawab yang besar. Mungkin kalau masih ada waktu, saya mau minta Om Mike untuk share khusus tentang talenta ini buat kita, supaya kita sadar begitu tentang isu ini. Bahwa mengusahakan itu, waktu kita dikasih, waktu kita orang yang khusus, kita itu dibebankan tanggung jawab untuk mengusahakan, untuk memelihara. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa.
Luar biasa. Jadi, saudara jangan berpikir bahwa, makanya tadi saya bilang sama dia, jangan berpikir bahwa saya kan masih terlalu kecil, saya masih anak-anak. Enggak, saudara. Kalau Anda orang yang dikaruniai, kalau kamu orang yang khusus, maka pada kamu itu ada beban Tuhan untuk memaintain, untuk mengusahakan, untuk memelihara. Luar biasa. Luar biasa. Itu hal orang yang dikaruniai. Nah, hal yang ketiga tentang orang yang dikaruniai itu begini, saudara. Bahwa orang yang dikaruniai itu, mereka harus tersedia. Saya selalu ingat kata-katanya kata Yael. Memang kita perlu punya ability. Tapi lebih daripada itu, kita harus punya availability. Itu kata-katanya kata Yael itu merema sekali buat saya. Memang kita perlu punya kemampuan, tapi di atas dari semua kemampuan yang kita punya, kita harus punya ketersediaan. Availability. Anda dan saya harus punya ketersediaan. Maria dia tersedia. Catat semua tokoh-tokoh Alkitab. Di ujung-ujungnya mereka itu selalu tersedia bagi kehendak Tuhan. Mereka selalu tersedia. Saya tertarik sekali waktu kata Yael sharing kapan hari buat youth via Zoom. Waktu itu dia sharing Matius pasal 1 tentang keturunan-keturunan. Waktu dia sharing tentang keturunan-keturunan itu, silsilah dari Yesus Kristus, saya cuma melihat begini, bahwa dari semua keturunan-keturunan sampai pada Maria, walaupun semua itu sudah dipakai Tuhan, tapi kalau Maria tidak available, tidak tersedia, tidak bersedia, tidak akan ada susunan begitu. Mungkin bisa lahir dari tempat lain, tapi intinya Maria itu bersedia dengan segala konsekuensinya. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kalian tersedia bagi Tuhan? Sekalipun dengan konsekuensi, kesulitan, kesukaran yang jelas-jelas kalian lihat dengan mata kepala saudara, itu akan menghadang kehidupan saudara ketika kalian tersedia untuk hal itu. Maria waktu dia tersedia, dia menyediakan rahimnya bagi Roh Kudus. Waduh, dia juga tahu konsekuensinya. Dia juga tahu, tapi dia menyediakan diri. Luar biasa. Dia menyediakan diri. Maria menyediakan diri. Nah, sebagai orang-orang yang dikaruniai, percuma saudara, kalau saudara orang yang khusus namun tidak tersedia. Saudara harus tersedia. Saudara harus tersedia. Sekalipun untuk hal yang saudara tersedia itu kelihatannya banyak kesulitannya. Sukar dicerna dengan akal sehat. Kelihatannya banyak orang menentang. Banyak orang tidak mengerti. Tapi kalau saudara menyediakan diri saudara, wow, itu beda. Tersedia itu isu yang penting. Orang yang dikaruniai harus tersedia. Ability is good. Tapi availability itu akan release ability. Wow. Iya. Kalau saudara tidak available, bagaimana ability saudara itu bisa dirilis? Saudara harus available dulu. Baru kemudian abilitas saudara itu dirilis keluar. Itu dia. Kalau tidak available, ya tidak dirilis ability-nya. Gitu. Nah, yang terakhir, sebelum saya serahkan pada Om Mike untuk bicara tentang talenta, kalau boleh Om, kalau bisa. Saya pengen sekali Om bicara soal talenta ini supaya kita mengerti. Karena banyak orang salah mengerti tentang talenta itu. Supaya saudara mengerti pada poin memelihara dan mengusahakan. Yang terakhir soal
menjadi orang, status kita sebagai orang yang khusus adalah ini. Kalau saudara lihat Matius pasal 1, ya, Matius pasal 1, orang-orang yang menjadi ada dalam silsilah sampai lahirnya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Matius pasal 1 itu, maka saudara akan mengerti, selain availability, saudara juga harus punya kontribusi. Ya, availability, release, ability itu mengerjakan apa? Kontribusi. Saudara harus mulai belajar berkontribusi. Orang yang dikhususkan Tuhan, orang yang dikaruniai Tuhan itu adalah orang yang rajin berkontribusi. Kata kunci kontribusi adalah apa? Inisiatif. Bukankah saya selalu dengung-dengungkan ini dalam komunitas kita? Inisiatif. Berinisiatif, saudara. Berinisiatif. Di ibadah kita ini, saudara tidak pernah didorong untuk, jangan lupa untuk apa? Transfer persembahan saudara pada nomor rekening ini. Tidak ada. Di komunitas kita juga sudah tidak ada lagi saudara didorong-dorong soal persembahan bulanan saudara. Berpuluhan lah. Tolong support ini itu. Sudah tidak ada. Karena yang namanya persembahan itu harus karena inisiatif. Nggak ada itu persembahan di perintah-perintah. Ya, kan? Namanya juga persembahan. Itu namanya juga persembahan. Jadi kalau namanya persembahan ya harus ada inisiatif. Harus ada inisiatif. Harus ada inisiatif. Saya selalu menanti-nanti itu. Kalau kemudian dalam komunitas ini mulai ada orang yang bilang, bolehkah saya bulan depan sharing? Bolehkah saya bulan depan kasih persembahan pujian atau apa? Inisiatif-inisiatif seperti itu. Natal begini misalnya. Bolehkah saya memberi buat ini? Inisiatif, saudara. Inisiatif. Kontribusi itu, bahasa kata kuncinya itu adalah inisiatif. Saudara harus punya inisiatif. Dan inisiatif itu hanya dipunyai oleh orang-orang yang menyadari bahwa mereka itu orang yang dikaruniai. Makanya dalam pertemuan-pertemuan kita, misalnya kayak youth itu harusnya sudah mulai punya kontribusi. Harusnya sudah tidak perlu lagi, ya siapa yang mau sharing? Siapa yang mau begini? Aduh, kita orang-orang special force. Kalau orang-orang spesial itu harusnya bilang gini, saya mau bagi sesuatu. Wah, itu dia. Kan Paulus bilang, dalam ibadah kita haruslah kita saling mempersembahkan pujian, saling menasehati. Apa itu saling itu? Inisiatif. Kalau saudara tadi wow, dia sama Matthew tadi itu ternyata inisiatif mereka. Thank you. Dilanjutkan terus ya. Jangan cuma hari ini. Harus lanjutkan terus inisiatif. Inisiatif saudara. Saudara seharusnya kita punya kemampuan ini. Karena apa? Kalau saudara tadi dengar khotbahnya Tante Luna di BFC tadi pagi, saudara akan mengerti. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Parakletos itu ada dalam kita.
Parakletos itu yang mendorong kita untuk memiliki inisiatif. Nah, sebagai akibatnya kita pun berkontribusi. Nah, ini semua yang harus kita persiapkan sebagai orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Nah, saya serahkan pada Om Mike. Kalau boleh Om bisa sharing buat kita tentang perumpamaan talenta itu. Bisa Om? Om Mike? Halo Om Mike? Ya, Om Mike rupanya sudah bicara tapi termute. Om, unmute dulu Om. Ya. Oke. Silakan Om. Oke, happy Sunday buat semua. Halo. Ya Om, Selamat hari Minggu. Halo, salam. Ya, dengar ya. Sorry, Siap, aku nggak pakai gambar aja supaya bisa baca Alkitab karena aku nggak ada Alkitab selain di HP yang sama jadi. Oke, aku cuman mau ini aja. Terima kasih Dan untuk aku dikasih kesempatan untuk share ulang tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta itu mengakhiri perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Jadi Matius itu mengakhiri pengajaran Tuhan Yesus yang berhubungan dengan talenta itu pada perumpamaan tentang talenta di Matius pasal 25. Dan memang perumpamaan tentang talenta itu memang sering disalahartikan oleh banyak orang Kristen, termasuk juga saya dulu gitu sebelum saya kemudian belakangan ini pahami karena belajar beberapa hal penting tentang latar belakang dari perumpamaan ini. Jadi kita semua udah tahu, kita pernah baca, pernah dengar khotbah juga tentang talenta bahwa si tuan yang mempunyai harta ini dia hendak bepergian ke luar negeri, itu dikatakan begitu. Dan kemudian dia memanggil hamba-hambanya. Jadi kata hamba-hamba itu memang menunjuk kepada doulos, yang artinya itu para budaknya. Dan mempercayakan kepada mereka harta. Dan Alkitab tulis bahwa yang seorang dikasih 5, yang seorang dikasih 2, dan yang seorang dikasih 1. Nah ini sebenarnya adalah pemberian yang luar biasa besar yang dipercayakan kepada para budak atau para hamba. Saya juga heran Tuhan ini begitu berani memberikan uang sebanyak itu untuk hamba-hambanya atau para budaknya. Yang pertama dia kasih 5 talenta.
Kalau 5 talenta itu jumlahnya itu, karena 1 talenta itu 6.000 dinar, dan itu upah 1 hari kerja 1 dinar. Jadi 6.000 dinar berarti 6.000 hari kerja. Dan bisa bayangkan kalau dia kasih 5 talenta buat orang yang pertama, itu berarti 30.000 dinar kira-kira. 30.000 dinar itu berarti 30.000 hari kerja punya uang. Gak ada orang bisa bayangkan berapa lama itu orang dia harus kerja untuk dapat 30.000 dinar. Jadi itu uang yang sangat besar. Bahkan untuk 1 talenta pun yang kita selalu menganggapnya sebagai hal yang kecil, menafsirnya sebagai hal yang kecil dan remeh-temeh, itu jumlah uang yang sangat besar. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar ya. Itu kalau talenta perak. Karena di sini dia nggak kasih tahu talenta apa, talenta emas atau talenta perak. Kalau talenta perak itu memang nilainya begitu, 6.000 dinar. Tapi kalau dia kasih itu talenta emas, maka jumlahnya itu jadi berlipat kali ganda. Jadi ini menunjukkan satu hal, bahwa semua pemberian dari pemilik harta ini atau tuan ini adalah pemberian yang besar. Jadi tidak ada pemberian yang kecil. Kita saja yang menganggapnya kecil. Ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar pada waktu itu ya. Dilihat dari latar belakang. Bayangkan orang memberikan uang sebanyak itu bermiliar-miliar uang yang dikasih. Jadi sangat besar. Nah, jadi kalau kita mau alegoriskan dan membuat dia bermakna rohani, maka perumpamaan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita tanggung jawab yang kecil. Dia kasih tanggung jawab yang besar. Karena memang dia kaya raya gitu. Kita punya Tuhan yang sangat kaya raya. Jadi dia akan kasih kita hal yang kecil. Dan pemberian yang dia berikan kepada kita itu menunjukkan bahwa dia mempercayai kita. Dia percaya bahwa kita mampu dan kita bertanggung jawab untuk apa yang dia berikan. Jadi nggak mungkin ada Tuhan yang gila yang kasih uang begitu besar kepada orang yang dia nggak percaya. Jadi dia pasti percaya sekali sama para hambanya ini. Sama seperti Tuhan percaya sekali kepada kita, sehingga dia memberikan kepada kita banyak pemberian yang luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap dirimu itu kecil. Jangan pernah menganggap engkau tidak berguna. Sebab Tuhanmu yang di surga, itu telah mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar. Tidak ada hal yang kecil. Kalau nanti kita bicara tentang kalau dikasih tanggung jawab yang kecil, nanti dikasih tanggung jawab besar, kita nanti buka saja di Lukas pasal 20. Kita nggak akan bahas ini karena Matius pasal 25 ini membahas tentang tanggung jawab yang besar. Nah, itu hal yang kedua. Jadi dia percaya sekali kepada para hambanya sehingga dia memberikan tanggung jawab yang besar. Kemudian dia pergi. Tuhan ini pergi entah berapa lama baru dia kembali. Yang jelas bahwa lama atau cepat dia pasti kembali. Nah, kita udah belajar ini bahwa perumpamaan tentang talenta itu menunjuk kepada peristiwa eskatologi. Ini tentang parousia, tentang kedatangan yang kedua kali dari si punya harta, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebagaimana dia pergi, sepasti itu dia pergi, sepasti juga dia akan datang. Jadi jangan berpikir bahwa dia nggak datang-datang. Karena sebelumnya, kalau kita baca di pasal 24, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat.
Dan hamba yang jahat itu berpikir karena tuannya nggak datang-datang, maka dia kemudian melakukan hal-hal yang jahat kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, jangan kita pernah berpikir seperti begitu. Karena Tuhan ini, sebagaimana dia pergi, dia juga akan kembali. Jadi Yesus itu pasti datang. Pasti. Nah, jadi sementara dia pergi, dia kasih tanggung jawab kepada kita. Dan tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang nggak main-main. Kemudian apa yang diharapkan dari para hamba ini? Yang diharapkan adalah bahwa setelah dia memberikan pemberian ini, para hambanya itu harus menjalankan uang itu atau melipat gandakan uang itu. Ayat 16 dibilang, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, kita harus paham satu hal ya. Ini memang sederhana sekali. Dia pergi, kemudian dia menjalankan, lalu dia beroleh laba 5 talenta. Tapi kita semua tahu bahwa untuk memperoleh laba 5 talenta itu memerlukan proses yang panjang. Kita nggak tahu berapa lama ini sebelum Tuhan itu datang. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi yang jelas ini sangat lama. Waktunya ini sangat lama. Kalau kita mengikuti perumpamaan Tuhan Yesus dari Matius 24 sampai 25, kita kemudian tahu bahwa Tuhan ini memang pergi sangat lama. Sangat lama. Jadi sebelum perumpamaan tentang talenta, Tuhan Yesus kan kasih perumpamaan tentang 5 anak darah yang bodoh dan pintar. Kalau kita baca di situ, ini saking lamanya mempelai itu datang, sampai mereka semua tertidur gitu. Jadi ini pasti waktu yang sangat lama yang diberikan, jadi kesempatan yang sangat panjang diberikan kepada para hamba-hamba yang menerima baik 5 talenta, 2 maupun 1. Gitu. Jadi ini pasti memerlukan proses. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keuntungan itu yang diperoleh dalam waktu yang singkat. Semua memerlukan proses, semua memerlukan kerja keras, semua memerlukan ketekunan. Jadi kalau Tuhan kita memberikan kepada kita talenta, yang harus kita pastikan adalah kita menjalankannya. Dan kita tidak berhenti untuk terus menjalankan talenta itu. Atau berusaha melipat gandakan talenta itu. Karena memang tidak mudah memperoleh laba atau melipat gandakan talenta. Itu perlu waktu, perlu ketekunan. Jadi ayat 16 ini memberikan kepada kita pelajaran penting bahwa kerja keras itu memang harus, tapi juga harus kerja cerdas. Jadi untuk melipat gandakan talenta ini diperlukan kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Ini waktu di perumpamaan yang lain tentang bendahara itu ya, bendahara yang tidak jujur. Itu Tuhan Yesus memuji bendahara itu karena dia cerdas. Ya. Itu kata bendahara yang tidak jujur itu dipuji karena dia cerdik. Sama dengan cerdas itu, cerdik sama cerdas. Nah, jadi kita selain harus kerja keras, kita juga harus kerja cerdas. Harus gitu. Artinya kita harus bukan saja memerlukan tenaga fisik kita, tapi kita harus memerlukan pikiran kita, menjalankan usaha ini, tanggung jawab ini dengan pikiran. Nah, disitulah mengapa kemudian Roh Kudus itu sangat berperan. Karena Roh Kudus itu kan dia itu adalah penasehat. Dia yang memberikan kepada kita, memberitahu kita
cara yang tepat supaya kita bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, melibatkan Roh Kudus itu jadi sangat penting dalam kerja cerdas itu. Kalau kerja keras, memang kita memerlukan fisik kita, tapi juga harus harus mengikut sertakan Roh Kudus sehingga membuat kita bisa berhasil. Jadi waktu Tuhan ini kasih talenta buat hamba-hambanya, Tuhannya itu udah tahu sanggupannya, makanya dia kasih. Ayat di atas bilang gitu bahwa mereka itu dikasih masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi waktu Tuhan kasih kita, baik 5 maupun 2, juga 1, dia udah tahu bahwa kita mampu. Kita mampu menjalankannya. Kita mampu melipat gandakannya. Karena memang Tuhan udah kasih kepada kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini perumpamaan untuk Tuhan ini pergi jauh ya. Dia kan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Jadi dia udah tahu waktu dia pergi jauh, kemudian dia memberikan kepada kita kemampuan. Itu kata yang dipakai itu kesanggupan. Dan kesanggupan untuk mengerjakan tanggung jawab yang dia kasih kepada kita itu datangnya dari Roh Kudus. Gitu jadi kalau kita tidak berhasil dalam menjalankan tanggung jawab kita, itu memang bisa saja diakibatkan karena kita cuma sekedar memakai fisik kita, tenaga fisik kita, dan kita tidak memakai kecerdasan yang diberikan akibat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi mengikut sertakan Roh Kudus itu jadi sangat penting untuk pekerjaan di akhir zaman ini, menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kita harus lebih fokus untuk melibatkan pekerjaan Roh Kudus dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan di waktu-waktu yang akan datang ya, tahun 2021 dan seterusnya, semasa kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan supaya kita bisa berhasil. Karena saya yakin bahwa baik yang 5 maupun 2 ini telah berhasil karena dia bukan saja kerja keras, tapi dia kerja cerdas. Dan cerdasnya itu diakibatkan karena pekerjaan dari Roh Kudus. Oke, jadi itu hal yang sangat penting yang kita harus kerjakan ke depan. Melibatkan Roh Kudus supaya kita berhasil dalam tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita. Saya tiba-tiba dapat ide ini tentang kerja cerdas karena saya menilai bahwa beberapa pekerjaan saya yang saya kerjakan tidak maksimal karena saya cuma mengandalkan kerja keras. Tidak bekerja dengan cerdas. Dan kerja cerdas itu nggak bisa tidak melibatkan Roh Kudus. Jadi kita harus apa ya, bukan ya kalau pakai kata mengaktifkan itu jelek sebenarnya. Tapi kita memang harus memaksimalkan apa yang telah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan dalam hidup kita, gitu. Bahwa Dia telah memberikan Roh Kudus supaya kita bisa berhasil dalam tanggung jawab kita. Kita memang harus maksimal mempergunakan itu. Kalau enggak kita akan mengalami kerugian besar seperti yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta ini. Nah, kalau kita melihat apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta, kita akan mendapat beberapa kesimpulan. Jadi kita bilang bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, kemudian dia menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Nah, apa yang membuat dia kemudian itu menyembunyikan uang yang seharusnya dia lipat gandakan di dalam lubang? Saya cuma spekulasi ya, tapi saya pikir hamba itu berpikir seperti begini. Nah, para hamba itu kalau dia berhasil, dia tidak dipuji. Kalau dia gagal, dia dihukum. Pada zaman itu ya. Jadi hamba ini berpikir jahat. Dia pikir begini. Kalau dia sembunyikan talenta itu dalam lubang, dia punya kemungkinan untuk tidak rugi dan dia kemudian dihukum. Dan dia juga berpikir bahwa kalau dia berhasil, dia juga nggak akan dipuji. Jadi untuk apa repot-repot? Simpan saja talentanya sampai tuannya datang, kemudian kasih pulang talentanya. Toh kalau dia berhasil, dia nggak dipuji. Kalau dia sampai rugi, dia akan dihukum. Jadi orang mau lihat dia badola, impas. Dia nggak rugi, dia juga nggak untung. Ini pikirannya. Sehingga dia kemudian menggali lubang dan mengubur talenta yang dia kasih. Tapi tuannya itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah jahat. Jadi tuannya itu mengetahui pikirannya. Makanya kita kemudian tahu bahwa hukuman bagi hamba yang menerima satu talenta ini adalah dia tidak masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Sebab hanya kepada yang menerima 5 dan 1, mereka berdua itu diundang untuk masuk dalam kebahagiaan tuannya. Jadi dia punya pikiran salah, hamba yang menerima satu talenta ini. Sebab ternyata bahwa waktu yang menerima 2 dan 5 itu waktu Tuhan mereka datang, mereka dipuji. Mereka dipuji sebagai hamba yang baik. Sesuatu yang tidak umum berlaku waktu zaman itu. Nah ini Tuhan luar biasa. Ini bukan Tuhan sembarangan. Karena dia memperlakukan hambanya dengan tidak biasa. Waktu mereka berhasil, dia memuji mereka. Sesuatu yang dalam pikiran hamba yang menerima satu talenta itu tidak akan terjadi. Tapi kita menemukan fakta bahwa waktu tuannya itu datang dan menemukan bahwa baik yang 5 maupun 2 itu berhasil melipat gandakan talenta atau tanggung jawab yang dia kasih, maka Tuhan itu memuji mereka. Tuannya bilang begini bahwa aku akan memberikan begini, ayat yang ke-21. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Wah, ini kata-kata yang tidak biasa, yang biasa diucapkan oleh Tuhan kepada para hamba-hambanya. Jadi dia tertipu sama pikirannya sendiri yang menerima satu talenta ini. Karena dia berpikir nggak mungkin dia dapat pujian, tapi ternyata orang yang ini mendapat pujian. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kemudian dibilang, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi baik kepada yang 5 maupun kepada yang 2, itu katanya sama. Hambaku yang baik dan setia. Kemudian kalian akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang lebih besar itu menunjuk kepada nanti waktu hidup dalam kekekalan ya. Jadi nggak sekarang sebab waktu Tuhan itu datang kan selesai semuanya. Selesai. Ini karena perumpamaan ini menunjuk kepada
parusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jadi bukan yang pertama. Jadi jelas sekali begitu Tuhannya itu datang, maka fase baru kehidupan itu dimulai. Dan fase baru kehidupan itu dimulai dalam kekekalan. Dan kepada mereka yang telah dengan setia dan berhasil menjalankan atau melipat gandakan talenta itu, di dalam kekekalan mereka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, sementara yang dapat satu itu kita semua tahu nasibnya. Nah, mari kita pikirkan baik-baik ini. Bahwa baik yang dapat 5, 2 maupun 1, mereka adalah hamba-hamba dari Tuhan ini. Jadi mereka adalah kepunyaan dari Tuhan ini. Yang membedakan mereka itu masuk dalam kebahagiaan Tuannya, dan yang kemudian dihukum itu cuma apakah mereka bertanggung jawab untuk melipat gandakan talenta yang Tuannya beri. Jadi keputusannya ada pada mereka masing-masing, tidak pada Tuannya. Sebab Tuannya tahu bahkan bahwa yang menerima 1 talenta itu sebenarnya sanggup untuk menjalankan itu, sanggup melipat gandakan. Tapi dia telah mengambil keputusannya sendiri dengan membuat perhitungannya sendiri. Dan semua perhitungan yang dia buat tentang Tuannya itu salah semua. Dan sebagai akibatnya dia itu dihukum. Jangan pernah ada dalam pikiran kita berpikir bahwa Tuhan kita itu curang. Jangan pernah kita dalam pikiran kita menyalahkan Tuhan kita waktu dalam proses mengembangkan karunia atau talenta yang Tuhan kita kasih. Kita mungkin menemui hambatan berat, hambatan demi hambatan. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Begitu selesai satu masalah lagi datang. Kita bisa saja berpikir bahwa Tuhan nggak adil. Tuhan curang sama kita. Kalau kita berpikir begitu, maka nasib kita bisa sama. Seperti hamba yang mendapat 1 talenta ini. Karena dia telah berpikiran jahat tentang Tuannya. Padahal Tuannya adalah Tuhan yang baik. Itu pelajaran yang kita bisa pelajari dengan singkat dalam perumpamaan tentang talenta. Tuhan kita, sekali lagi, adalah Tuhan yang baik. Jadi jauhkan pikiranmu. Berat apapun persoalan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kita itu curang atau dia nggak adil. Karena kecurangan dan ketidakadilan tidak ada pada Tuhan kita. Itu yang saya ingin bagi kepada kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Wow. Terima kasih Om. Aduh, luar biasa. Thank you banyak, Om. Saya berharap dari apa yang Om Mike sharing ini itu mempertajam kita dalam poin mengusahakan dan memelihara. Bahwa sebagai orang yang dikaruniai, saya dan saudara itu diberikan Tuhan itu tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara. Saya kaget sekali karena kata mengusahakan di situ dipakai kata afoda, pakai kata aubat, pakai kata ibadah. Afoda, aubat itu artinya ibadah. Ibadah dalam konteks apa? Bekerja. Wah. Kata memelihara di situ dipakai kata syomar. Kata syomar di sini itu punya pengertian begini, bahwa itu terdiri dari prajurit-prajurit. Jadi sebuah penjagaan yang seperti penjagaan prajurit begitu. Itu kata memelihara yang dipakai di Kejadian pasal 2 ayat 18 itu. Itu dipakai kata syomar. Syomar itu artinya penjagaan seperti penjagaan barisan prajurit-prajurit. Berarti Adam itu menjaga taman itu, memelihara taman itu dengan sistem seperti itu, menjaga seperti itu.
Nah, harusnya saudara menerima talenta dari Tuhan itu harusnya punya etos kerja yang seperti itu. Ibadah dan menjaganya laksana prajurit yang sedang berjaga. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita tidak boleh anggap enteng diri kita. Terima kasih Om, ini memang pelajaran yang saya dengar dari Om Mike di grup Bible Study ini sangat memberkati sekali saya secara pribadi soal ini. Dan saya berharap, saya berdoa supaya hal apa yang Om Mike sampaikan ini paling tidak menajamkan saudara pada poin tadi itu, bahwa sebagai orang yang dikaruniai, sebagai orang yang khusus, saya dan saudara itu dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara, mengusahakan. Haleluya. Jangan pandang enteng apa yang ada di tangan saudara. Bukankah Musa juga waktu diutus, Tuhan tidak minta lebih dari Musa. Tuhan cuma bilang begini, apa yang ada di tanganmu. Itu yang Tuhan tanya. Tuhan tidak tanya yang tidak ada. Tuhan tidak tanya yang tidak ada. Tuhan tanya yang ada aja. Apa yang ada di tanganmu. Dan kita semua tahu apa yang ada di tangan Musa tidak banyak. Tapi itu dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Sekali lagi terima kasih Om Mike. Sudah luar biasa memberkati kebenaran tadi. Tante Luna juga di sharing tadi pagi. Saya mendorong saudara untuk nonton tadi sharingnya Tante Luna di BFC tadi pagi. Karena saya merasa juga itu ada sangat relate lah dengan apa yang kita sharing pada siang hari ini. Paling tidak tentang Roh Kudus. Karena tadi juga Om Mike menyinggung tentang, memang betul di tahun-tahun depan, di tahun depan, kita itu kerja cerdasnya itu adalah kerja dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau tuntunan Roh Kudus itu sudah bicara apa, saudara? Sudah bicara presisi. Itu yang dibilang kerja cerdas. Jadi kita tidak membuang tenaga dan waktu kita dengan presisi-presisi yang tidak pas begitu. Tapi karena presisi yang tepat, kita ini. Bukankah bahasa ketepatan itu menjadi bahasanya kita kan? Saya sudah sampaikan waktu lalu bahwa kita harus punya pengetahuan yang tepat dan benar. Kata pengetahuan yang tepat dan benar itu epignosis kan? Pengetahuan yang tidak hanya saja benar, tapi dia tepat. Tidak hanya saja benar, tapi dia juga tepat. Jadi kita harus punya apa? Kerja cerdas itu kerja sesuai musim, sesuai presisi. Saya pernah bilang juga sama Eng secara pribadi, ayo musimmu, lihat musimmu, lihat musim. Itu. Oke, saya pribadi sangat diberkati. Saya berharap, saya berdoa supaya kita semua juga diberkati. Sebenarnya kalau masih ada waktu, ini jam berapa sekarang? Setengah jam lagi, jam 1. Oh, sudah mau jam 1 ya. Bolehkah saya minta Tante Luna tambah sedikit ya, 10-15 menit lah Tante Luna singgung tentang Roh Kudus. Saya tadi diberkati sekali dan khotbahnya Tante Luna di BFC. Boleh Tante Luna? Kalau masih boleh. Malu-malu, Kak. Apa malu-malu? Kenapa malu-malu? Kita sudah dengar kita. Barusannya saya tahu ini Tante Luna ada tuh malu-malunya. Ya, mari sudah Tante Luna. Siap. Kenapa? Mari sudah. Saya itu padahal toh mau pamit nih. Saya mau sudah dengar, jadi saya sudah mau naik motor sama Jay mau pulang. Boleh lah, 10 menit, 15 menit toh masih ada. Ya. Untuk supaya lebih Akhir motor ulang. Enggak, karena ini relate kita di dengan Coba lah. Iya, saya apalah. Sebenarnya saya itu cuma tertarik pada situasi kita seringkali salah melihat posisi penyertaan Tuhan begitu ya. Tuhan itu kayak kacung. Kita terfokus pada penyertaan tapi tidak terfokus pada
fakta bahwa penyertaan itu oleh Allah, dan Allah yang ini bukan Allah kacang-kacang, bukan Allah kacung, tapi Tuhan Allah semesta alam. Itulah yang menyertai kita. Jadi di poin saya itu yang tadi kalau boleh lihat, memang sebenarnya yang saya khotbahkan itu punya relasi yang kuat dengan apa yang saya dengar beberapa waktu belakangan ini tentang bagaimana memandang Natal sebagai sebuah momentum. Nah, memandang Natal sebagai sebuah momentum seperti itulah, tidak bisa hanya Natal saja. Dia harus secara paralel dikaitkan bahwa Natal itu ada hubungannya dengan seluruh sejarah yang ditulis tentang apa yang dikerjakan Kristus di dalam teks, turunnya Roh Kudus di dalam teks, tapi juga bahwa kehadiran Kristus itu sejak awal itu selalu bicara tentang Bapa, dan Bapa itu bukan konteks kemanusiaan, dia ada di kekekalan. Jadi saya sebenarnya yang saya lakukan hanya memperluas persiapan kita. Persiapan yang kita buat untuk kedatangan Kristus itu, dia akan melewati masa penghakiman. Jadi waktu Kristus datang sebagai penghakiman, kalau nggak salah ya Wahyu menuliskan bahwa baru setelah Yesus datang sebagai penghakiman, hidup kekekalan kita bermula. Kita akan hidup dalam kekekalan itu setelah dihakimi. Jadi akan ada orang yang hidup di dalam kekekalan retak gigi dan ratap tangis, tapi ada juga yang tadi Om Mike bilang masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Nah, dua-dua adalah dimensi kekekalan. Sehingga waktu kita, dan hal baru sebenarnya yang saya temukan waktu mempersiapkan apa yang saya share adalah bahwa Roh Kudus yang hadir di dalam kita itu baru bisa menghasilkan buah karena fungsinya, karena kehadirannya Parakletos itu pembela, attorney ya, jadi maksudnya pembela memang. Jadi dalam sebuah perkara hukum dia adalah pembela, dia yang memberikan fakta-fakta kebenaran. Dan apa yang saya belakangan ini, saya sedang membaca Mazmur. Jadi saya sedang membaca Mazmur, dan saya membaca Mazmur dari Passion Translation. Jadi saya melihat bahwa apa yang dibicarakan tentang persiapan kita untuk menghadapi kekekalan itu adalah Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan pada kita itu sangat bergantung pada perilaku kita terhadap Tuhan, begitu. Di ayat, sebentar ya, saya bacakan saja ayatnya. Oh, bukan ini, saya tidak bawa translation ya. Sabar, saya buka dulu. Where is it? Oke, sabar ya. Semoga ada tadi. Dia masih ada di sini. Word-nya. No, nggak ada. Oke. Di Mazmur 18 ayat 25, tolong ada yang baca deh. Sebab ya. Di Mazmur 18 ayat yang ke-25. Ada yang boleh tolong baca, saya? Dia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka bagiku. Di Mazmur 18 ayat 25 untuk terjemahan Passion itu, ayat itu berbunyi. Bukan itu kayaknya, Rina. 18 ayat 25. Oh sorry, 18 Hari itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Oke. Itu dia bilang begini, sesuai dengan mana ya, sebentar. Aku berlaku setia terhadap engkau yang bercela. Oh, ini. Di dalam Passion Translation, ayat itu bunyinya begini. Tuhan, jelas bagiku sekarang, bagaimana kami hidup akan menentukan bagaimana engkau memperlakukan kami.
Wow. Itu buat saya keren banget begitu loh. Passion Translation-nya bilang terus terang bahwa jelas bagiku sekarang bagaimana kami hidup akan menentukan bagaimana engkau memperlakukan kami. Jadi penting sekali dalam posisi berjalan ke arah kekekalan, persiapan yang kita buat, kita itu selalu aware tentang penyertaan Tuhan, posisi Allah di dalam penyertaan, posisi El di dalam imannya gitu, maksudnya Jehovah itu di dalam penyertaannya, bahwa bagaimana kita memperlakukan, bagaimana perlakuan, kita nggak bisa dong jadiin Tuhan kayak kacung. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Waktu kita mempersiapkan posisi kita adalah bagaimana kita, jelas bagiku sekarang bagaimana kami hidup. Nah, dalam konteks bagaimana kami hidup, saya lalu melihat bahwa Galatia 5 ayat 22-23 itu, buah-buah roh itu adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus, dan kemudian kontribusi kita bagaimana kami hidup adalah bagaimana memperlakukan. Dan juga bahwa ternyata tidak ada hukum yang menentang hal itu bukan cuma soal hukum sosial, tapi itu segala macam hukum alam yang ada di ini. Tapi yang sangat menarik adalah bahwa bahkan hal-hal ini, buah roh ini, itu melampaui hukum dosa. Dia melampaui maut. Kenapa saya yakin sekali bahwa itu yang dibicarakan? Karena itu juga yang ditambahkan. Maksudnya hal-hal semacam inilah. Jadi waktu kita memasuki kekekalan, lihat perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang anak darah, perumpamaan tentang apa saja. Tidak pernah kebahagiaan tuannya itu dimasuki dalam keadaan kosong. Tidak pernah dimasuki tanpa punya apa-apa. Jadi kita harus maksimal dalam hidup kita sekarang dengan bantuan Roh Kudus, karena kemaksimalan kita, maksimalnya hidup kita sekarang itu juga adalah bekal yang kita bawa untuk hidup maksimal di dalam kekekalan. Karena kalau umpamanya kita sudah berhasil sekarang menghasilkan buah-buah dalam kecerdasan hidup kita itu, buah-buah roh, buah harta di surga itu, maka kita akan hidup dengan harta itu, begitu loh. Dia tidak akan tanggal hanya karena kita mati. Dia akan hidup terus. Iya, Dia betul. akan hidup terus sampai masa kekekalan. Ya, saya kira itu yang saya anukan, saya mau ceritakan. Bahwa penting itu untuk punya buah-buah roh dan memperhatikan bahwa hidup kita dan buah roh yang ada di dalam kita itu bisa terlihat, bukan hanya untuk hidup sekarang dia berguna, hidup waktu kita hidup fana ini, karena itu akan menolong kita dalam hubungan sosial, tapi juga dia bermanfaat untuk kekekalan. Dia menjadi ciri kita, dia menjadi karakter kita. Kalau ada yang saya mau tambahkan adalah dalam belajar tadi, saya tentang hal yang tadi saya share, tapi tidak sempat saya bilang adalah begini. Buah-buah roh yang segala itu, maksudnya semua buah roh yang yang dihasilkan oleh Roh Kudus dengan kita bekerja sama dan kita menghasilkan buah adalah karakter kan ya. Nah, saya mencoba mencari karakter itu apa begitu dan membandingkannya dengan apa bedanya karakter dengan sifat. Rupanya karakter itu adalah sesuatu yang dengan sadar penuh, jadi dengan kesadaran kita bentuk, kita setujui untuk menjadi perilaku kita. Dan kemudian karena kita setuju dan kita berlatih berulang-ulang, dia menjadi sesuatu yang otomatis begitu. Dia menjadi sesuatu seperti orang naik sepeda. Begitu seorang naik sepeda, dia bertahun-tahun nggak bawa sepeda, tapi waktu dia harus naik sepeda, dia otomatis melakukannya. Dia langsung bisa. Kalau orang pernah berenang, belajar berenang, dia bertemu air, sekalipun dia bertahun-tahun tidak berenang, dia begitu masuk air, dia kembali lagi gitu kemampuannya. Dan itu akan hal-hal yang otomatis itulah yang membentuk karakter begitu. Lalu apa bedanya dengan sifat? Sifat selama dia tidak sebenarnya sifat itu adalah, maksudnya begini ya, kemudian saya menemukan di dalam sifat itu ada temperamen. Jadi
Kalau kita punya kegeraman, kemarahan, dan itu muncul begitu saja, dia otomatis, dia bukan karakter, itu temperamen. Karena kita mungkin memiliki kegeraman, kecenderungan kita untuk memukul, bicara kotor, berlaku kasar, kecenderungan untuk mencuri, mencurangi orang lain, itu bukan sesuatu yang sadar kita lakukan, tapi dibentuk oleh hal-hal yang ada di sekitar kita sampai sudah lupa, dia tersimpan di bawah sadar kita begitu. Jadi kegeraman kita itu mungkin karena dipicu kita diperlakukan hal yang sama. Kegeraman kita itu muncul, misalnya kegeraman saya itu muncul kalau ada orang bilang saya bodoh. Itu muncul itu, saya langsung geram, langsung kecolok itu anunya, masuk stikernya, langsung masuk kecolokannya, langsung tersinggung. Nah, tapi selama saya sadar bahwa saya itu bukan hal yang baik dan kemudian merubahnya dengan bantuan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus menghasilkan buah roh yang salah satu elemennya adalah misalnya kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya sedang mengubah temperamen saya. Jadi waktu kita tidak sadar melakukan sesuatu, sebenarnya ada penjelasan tentang itu temperamen. Kita tidak menguasainya, kita dikuasai olehnya. Tapi kalau karakter, kita melatih diri kita untuk memproduksi sesuatu. Jadi ini seperti kayak memproduksi air pump, itu beda dengan mengambil air dari got. Ini menyimpang sedikit. Mengambil air dari got, tadi saya lihat di Veterani, waktu harus berhenti karena kami dari rumah pakai mantel hujan sampai di jalan ada jembatan, ada itu yang bangunan baru itu, yang Veterani punya tol. Saya melihat tukang nangka di situ, dia punya dia ambil air dari dalam kain cat untuk lap, dia punya nangka-nangka. Jadi jangan lalu di nangka-nangka pakai air got, itu kayaknya dia hapus getah. Anyway, nah beda sekali itu memproduksi air pump dengan mengambil air dari comberan. Nah, air dari comberan itu temperamen, gitu, sesuatu yang tidak kita sadari, begitu saja, otomatis saja dia keluar. Tapi kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja, temperamen kita itu bisa yang disebut di Galatia 20 atau 21 atau 19, kalau nggak salah 19 sampai 21, yang geram segala macam, fitnah, dengki, itu bisa dirubah untuk menjadi karakter yang nilainya kekekalan. Kayaknya itu di saya ngomong. Semoga semoga nggak ngaco. Dah. Ya, itu aja. Terima kasih. Danke Tante Luna. Danke Mam. Danke. Luar biasa. Terima kasih. Ini sangat komplit. Terima kasih. Terima kasih buat Mr. dan Mrs. Matulesi. Ya. Iya. Mr. dan Mrs. Berarti ada lagi dari Mrs. Lintang. Iya, Kan tadi betul. Mr. dan Teman-teman sabar dulu. Saya dengan dia sudah mau pulang, jadi saya keluar. Hati-hati Mam. Hati. dan teman-teman Titi DJ. Iya. Baik, kita selesai. Terima kasih buat terima kasih sekali lagi Om Mike, terima kasih Tante Luna. Hopefully kita semua menangkap apa yang disampaikan pada siang hari ini. Ya. Baik.